Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat bernabi yang bernama Tufail bin Amr ad-Daus. Di tempat dia tinggal jauh di luar kota Mekah, mendengar berita bahwa ada seorang anak muda di kota Mekah bernama Muhammad. Tukang gila, tukang sihir, tukang syair. Sihirnya ada pada syairnya itu adalah sihir. Sekian banyak berita-berita hoax itu menyebar setiap saat, membuat seorang Tufail yang sangat cerdas, anak muda ganteng, maco, idola masyarakat di kampungnya, tidak percaya begitu saja, semakin kepo, ingin tahu seperti apa itu yang namanya Muhammad. Akhirnya walaupun dilarang oleh kedua orang tuanya, Tufail tetap memutuskan untuk pergi ke kota Mekah, menghilangkan penasarannya itu. Seperti apa yang namanya tukang sihir dan tukang syair itu. Sebelum masuk kota Mekah, masyarakat sudah mengenal dan selalu memberikan arahan pencegahan terhadap bertemunya seorang Tufail dengan Muhammad. Masyarakat takut tiba-tiba Tufail nanti kena sihirnya, kira-kira begitu. Ditambah lagi berita-berita framing berupa hoax-hoax yang begitu banyak, membuat alam sadarnya merekam. Akhirnya Tufail memutuskan untuk bertemu Muhammad sambil tekak telinga, karena sudah masuk ke dalam bawah sadarnya, takut kena sihir, takut kena syair. Maka Tufail memutuskan untuk bertemu Muhammad sambil menutup telinganya. Pertemuan pertama begitu mengesankan. Ramah, senyum, tidak ada tampang-tampang tukang sihir kayak mak lampir begitu gitu ya. Akhirnya bergejolaklah perasaan Tufail. Apa iya ini tukang sihir? Kok nggak ada tampang-tampangnya, lembut dan seterusnya? Apa iya syairnya begitu dahsyat? Apa iya nggak ada salahnya saya buka sekali aja agar tahu apa sih yang diucapkan oleh Muhammad itu? Akhirnya penasarannya pun harus dilampiaskan, dibukalah telinga Tufail ad-Daus. Satu riwayat mengatakan Tufail mendengar Muhammad membacakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Riwayat lain menyebutkan bahwa Muhammad menyebutkan kalimat-kalimat indah yang sering dibaca oleh para khatib, innal hamdalillah dan seterusnya, sampai menjelang kalimat may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan hidayah kepadanya, dan barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa menyesatkannya. Langsung seketika Tufail bergejolak, ini mah bukan sihir, ini mah bukan syair, ini pasti kalimat-kalimat yang turun dari langit. Seketika itu pula Tufail menyatakan dirinya masuk Islam, bersyahadat di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi setelah Tufail bersyahadat? Tufail tidak ingin berlama-lama belajar Islam kepada Nabi Muhammad karena perasaannya terus bergejolak mendengar berita-berita hoax yang menyebar di kampungnya. Dia kepingin sekali meluruskan berita-berita tersebut, termasuk kepada sanak famili dan keluarganya. Akhirnya Tufail minta izin kepada Nabi Muhammad untuk segera balik kampung, ingin meluruskan berita-berita hoax yang begitu menyebar, memfitnah seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah mari sama-sama kita mengambil pelajaran bagaimana cara Tufail melawan berita hoax, dan bagaimana kita bersikap ketika mendengar sekian banyak berita-berita yang berseliweran di sekitar kita, satu sama lain saling bertentangan. Begitulah cara Tufail yang sangat bijaksana melawan berita hoax, yang akan mencerdaskan pikiran kita, yang akan membuat akal sehat kita, yang akan membuat rasionalitas dalam cara berpikir kita terus semakin membaik. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari kisah Tufail bin Amr ad-Daus itu, yaitu bagaimana kita cara melawan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.